Setiap Gus Dur menambah inisiatif transnasional, biasanya musuhnya bertambah. Ada banyak cerita bagaimana Gus Dur mengambil inisiatif yang tidak populer di kalangan elit, lalu kemudian menimbulkan percikan, ketegangan, dan konflik politik baru pada saat itu. Pertama, sebelum saya lanjut, saya ingin menegaskan sikap saya terhadap analisa politik. Ya. Menurut saya tidak pernah ada peristiwa politik yang punya determinan. Jadi kalau kita mau merumuskan peristiwa politik, terus kemudian ada pertanyaan siapa dalangnya, tidak mungkin kita menunjuk satu orang, itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita menunjuk satu pihak, itu tidak mungkin. Tidak ada teori tidak ada determinan di dalam penentuan peristiwa politik tertentu. Nah, saya ingin melihat dari beberapa faktor dengan demikian. Yang pertama, pada saat krisis terjadi, lalu kemudian terjadi pergantian presiden, saya termasuk orang yang beruntung, karena pada waktu itu saya di Indonesia, sedang menjalani dua hal sekaligus. Satu, ayah saya meninggal dunia, 5 Mei tahun 2001, sehingga kemudian saya harus pulang dari Columbus, sedang sekolah pada waktu itu, dan ada di Indonesia. Lalu kemudian karena mepet dengan liburan musim panas, saya lanjut libur di sini. Sehingga ketika krisis terjadi, saya ada di sini. Nah, saya lihat dari semenjak Gus Dur pertama kali dilantik jadi presiden, sampai dengan hari itu, memang ada hubungan yang unik di antara Gus Dur dan Mbak Mega. Harus diakui bahwa ada sesuatu yang tidak selesai dalam hubungan itu. Ada kepentingan yang sangat dinamis. Kita tidak bisa mengatakan pada diri Mbak Mega saja. Hanya saja kebetulan karena Gus Dur yang ditempatkan sejarah sebagai presiden, Mbak Mega sebagai wakil, tentu saja posisi Gus Dur jauh lebih di atas angin dalam urusan itu. Tetapi harus tetap dikatakan bahwa ada hubungan yang sangat unik memang di antara Gus Dur dan Mbak Mega. Jadi semacam benci tapi rindu begitu. Itu terpelihara terus. Dan menurut saya ini menjadi faktor yang sangat penting yang harus kita hitung. Terlebih-lebih terbangunnya hubungan di antara presiden dan wakil presiden pada waktu itu kan sangat sangat unik. Karena Mbak Mega merasa dan PDI Perjuangan merasa bahwa sebagai pemenang pemilu semestinya Mbak Mega yang jadi presiden, kira-kira begitu. Dan saya yakin Gus Dur menjadi presiden itu selama 642 hari, urusan itu tidak tuntas. Urusan itu tetap terpelihara. Gitu. Perasaan bahwa mereka seharusnya yang menjadi pemenang politik dan Mbak Mega harus jadi presiden itu masih terpelihara dalam 642 hari kepemimpinan Gus Dur. Jadi ada nomor satu itu. Sehingga ketika kemudian Mas Adi misalnya menjelaskan betapa peranan Mbak Mega itu penting, tentu sulit sekali membantah soal itu, baik secara logis maupun secara faktual. Lalu kemudian ada soal kedua yang menurut saya juga harus kita hitung pada saat itu. Semacam gemesnya Pak Amin dan Poros Tengah. Ini juga penting. Gemesnya Pak Amin ini, bahkan saya ketahui 1 hari sebelum nama Gus Dur akhirnya diajukan secara resmi di MPR. Pada waktu itu saya merasa beruntung, diajak bicara sama Pak Amin Rais di tempatnya menginap di lantai 40 di Hotel Mulia. Seingat saya, selain ada saya, ada juga Mas Rijal Sukma pada waktu itu yang menemani Pak Amin. Disitulah Pak Amin bercerita tentang apa yang dia sebut sebagai maju kena mundur kena. Karena Pak Amin merasa bahwa Gus Dur ini sulit sekali dikendalikan. Besoknya itu harus diajukan, deadline besok harus diajukan resmi sebagai calon presiden dari Poros Tengah. Bahkan Pak Amin dalam pertemuan itu bercerita bahwa ada satu peristiwa yang amat sangat penting, kata Pak Amin, di Aceh. Ketika saya membawa Gus Dur bertemu dengan para ulama Aceh untuk membuktikan bahwa memang Gus Dur baik jika jadi presiden untuk kita semua. Dan di hotel sebelum bertemu dengan para ulama Aceh, Gus Dur dan Pak Amin sudah bicara dulu, kata Pak Amin. Dan disepakatilah poin-poinnya seperti apa, sekalipun hanya sepintas. Lalu kemudian di depan para ulama Aceh itu justru Gus Dur berbicara dengan amat sangat berbeda.
Antara lain mengatakan semestinya Mbak Mega yang jadi presiden gitu. Semacam itulah, entah bercanda atau tidak. Sehingga salah satu ulama yang paling terkemuka yang ikut pertemuan itu sampai menelpon Pak Amin ba'da subuh sehari setelah pertemuan itu. Dan kemudian merasa, oh saya nggak bisa punya pegangan kalau gini di Aceh dengan para ulama. Jadi Pak Amin merasa bahwa kalau pencalonan Gus Dur ditarik mundur lagi, tidak mungkin. Proses politik sudah begitu jauh, dan yang Pak Amin paling tegaskan pada waktu itu adalah, saya tidak mungkin membiarkan orang NU dan Muhammadiyah bunuh-bunuhan. Itu saya ingat itu, pernyataan Pak Amin itu. Jadi, pada waktu itu Pak Amin sudah mengatakan bahwa ini orang akan sangat sulit dikendalikan. Lalu kemudian, ya saya tidak akan ceritakan apa yang saya katakan, karena fokus saya bukan pada saya, tapi fokus saya pada peristiwa itu. Intinya adalah ada rasa gemes gitu, rasa apa ya, gregetan yang ada pada Pak Amin dan Poros Tengah karena Gus Dur memang tidak bisa dan tidak mudah dikendalikan gitu. Nah, Gus Dur sendiri tadi saya kira Mas Adi Masardi menjelaskan dengan sangat baik itu. Gus Dur sendiri bukan orang yang, Mas Riza Ramli juga, bukan orang yang mudah diajak dalam politik akomodasi. Karena semua orang diakomodasi sama Gus Dur. Sementara akomodasi yang sifatnya partisan, memihak satu kelompok tertentu, itu nggak laku buat Gus Dur. Saya ngelihat ada kecenderungan itu. Nah, saya ingat, satu hari sebelum Gus Dur akhirnya terpilih di MPR, saya mewawancarai Gus Dur di kamarnya pada waktu itu untuk acara yang waktu itu saya pandu. Ada 5 stasiun TV pada waktu itu berkolaborasi, kemudian membuat siaran langsung talk show yang namanya Indonesia Baru. Sebelumnya Menuju Indonesia Baru. Saya adalah host di talk show itu, ditayangkan Selasa malam pada prime time, tetapi khusus untuk kasus pemilihan presiden, kami memutuskan bahwa Gus Dur kita tapping saja. Kita wawancara, nanti video wawancaranya ditampilkan pada saat siaran langsung berlangsung sesuai dengan konteksnya pada waktu itu. Saya ingat betul itu. Gus Dur keluar dari ruangan, dari kamar hotel, saya nunggu di tempat duduk di situ, sudah di setup untuk satu wawancara televisi. Gus Dur diantar oleh Caimin, Muhaimin Iskandar dengan Mbak Rati, lalu kemudian duduk, dan kalimat awal yang dikatakan Gus Dur adalah, saya sebentar lagi akan jadi presiden. Saya catat ini karena kebetulan saya punya catatan tentang pertemuan itu. Dan pemerintahan akan saya kendalikan tanpa ada seorang pun atau satu kekuatan pun yang bisa mendikte saya. Itu salah satu yang dikatakan Gus Dur. Jadi Gus Dur bukan orang yang mudah secara politik. Nah, ini yang kemudian menurut saya juga jadi variabel lain yang penting. Benar bahwa Pak Amin pada waktu itu menjaga betul sikap demokratisnya dan lain-lain, tetapi pada saat yang sama tentu ada kepentingan politik yang tidak bisa dihindari bermain gitu. Nah, lalu kemudian variabel yang ketiga yang juga penting adalah datang dari sifat Gus Dur sendiri. Kalau dalam disiplin perbandingan politik, Gus Dur itu memiliki satu kualitas yang sangat penting yang disebut sebagai inisiatif transisional. Gus Dur adalah pemimpin yang punya inisiatif transisional yang sangat kuat, yaitu yang berani mengambil langkah-langkah yang tidak lazim, karena nilai lama sudah ditolak, nilai baru belum terbangun. Aturan lama dianggap lapuk, aturan baru belum disusun. Sesuatu yang dianggap masa lalu dianggap sebagai kesalahan, masa yang baru sedang ditata. Nah, dalam keadaan itu kemudian aturan-aturan yang ada tidak bisa digunakan kadang-kadang. Patsun atau tata krama politik yang dianggap lazim sebelumnya sudah dianggap tidak lagi bisa berguna gitu. Nah, disitulah kemudian Gus Dur memainkan peranan sebagai pengambil inisiatif transisional yang sangat berani menurut saya. Ini bagian yang sangat penting. Salah satu yang dihasilkan oleh Gus Dur pada waktu itu adalah desakralisasi kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi sakral. Bukan hanya istana yang tidak sakral, tapi kekuasaan. Kekuasaan menjadi sesuatu yang jadi perbincangan sehari-hari, tersentuh, sesuatu yang real buat orang kebanyakan gitu. Tapi pada saat yang sama, kadang-kadang muncul juga aspek ungovernability.
ketidaktertataan pemerintahan dari inisiatif transnasional Gus Dur ya. Saya tidak ingin bicara soal prestasinya, saya tidak ingin bicara soal kebijakan ekonomi dan hasilnya, tetapi yang saya ingin katakan adalah tata kelola pemerintahannya. Dan kita punya banyak catatan lah soal itu. Mas Refli tentu karena ahlinya pasti juga punya banyak catatan tentang itu. Nah, setiap Gus Dur menambah inisiatif transnasional, biasanya musuhnya bertambah. Ada banyak cerita bagaimana Gus Dur mengambil inisiatif yang tidak populer di kalangan elit, lalu kemudian menimbulkan percikan, ketegangan, dan konflik politik baru pada saat itu. Nah, ini tentu juga memberikan sumbangan yang penting. Dan terakhir, ada faktor yang keempat yang menurut saya sangat penting, dan ini berkaitan dengan Gus Dur yang merupakan satu-satunya tokoh politik di Indonesia sepanjang sejarah reformasi yang bisa kita sebut sebagai titik konvergensi politik Indonesia. Kalau kita tarik politik Indonesia itu dari kanan di ujung dan sampai di kiri di ujung, persis di tengahnya itu Gus Dur. Pak Amin Rais ke kanan, Cak Nur ke kanan, Megawati di kiri. Jadi kalau kita mau cari titik di tengah itu, Gus Dur. Saya kira tadi Mas Rizal Ramli sudah menyebutkan presiden sebelumnya barangkali yang ada di titik yang mendekat ke Gus Dur. Perbedaannya dengan Pak Habibie, Gus Dur ini bukan saja secara pemikiran, secara konsep, secara ideologi ada di titik tengah, tetapi Gus Dur punya kekuatan politik yang sangat tengah dari garis perjuangannya yang sangat panjang. Kalau Pak Habibie kan tidak membangun kualitasnya dari sisi itu. Dia seorang teknokrat, lalu kemudian ditarik ke pemerintahan. Dia tidak punya akar dalam gerakan Islam misalnya, dalam sejarah pergerakan masyarakat. Nah, Gus Dur punya itu. Nah, jadi menurut saya Gus Dur itu dengan kekokohannya bersikap itu ada di titik konvergensi politik Indonesia. Resikonya adalah susah sekali dia di titik itu Gus Dur diajak partisan, baik ke kiri maupun ke kanan. Gus Dur bukan tipe orang yang bisa menyenangkan kiri, bisa menyenangkan kanan. Justru karena kekuatannya sebagai titik konvergensi politik Indonesia itu. Nah, jadi dalam konteks ini saya harus katakan bahwa kejatuhan Gus Dur antara lain konsekuensi pertarungan politik kiri dan kanan, dan Gus Dur ada di titik konvergensi itu. Sebetulnya kalau saja Gus Dur menggabungkan 3 kualitas sekaligus, democratic mind, jadi gagasan-gagasan demokratik, perilaku demokratis, sama keterampilan berdemokrasi, Gus Dur akan sangat kuat, kokoh, dan mungkin akan jadi presiden yang dikenang sebagai presiden yang luar biasa menurut saya. Tetapi ada ketidakseimbangan di antara 3 kualitas itu pada Gus Dur. Sehingga akhirnya kemudian jatuhlah Gus Dur pada waktu itu 23 Juli 2001 itu.